2024 dan 2025. Lalu saya juga akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan apa kepentingan mereka di dalam ini. Dan yang terakhir adalah saya akan mencoba untuk meringkas sedikit tentang topik-topik yang didiskusikan di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Ayala ini. Lanjut, Mas, tolong. Ya, jadi sebelum saya lanjut dulu ya, saya ingin menjelaskan sedikit kepanjangan dari singkatan Ayala. Itu adalah International Associations to Lighthouse Authorities. Namun itu adalah singkatan zaman dulu sebelum Ayala itu berubah menjadi Intergovernmental Organization. Jadi tadinya NGO, sekarang IGO, gitu ya. Apa bedanya? Ya tentunya publikasi-publikasi yang dibikin oleh Ayala sekarang itu menjadi lebih bertenaga gitu, lebih memiliki power gitu ya. Kalau masih NGO kan cuma publikasi biasa saja. Tapi kalau IGO itu biasanya harus diikuti standarnya oleh seluruh negara anggota gitu. Baik, untuk Ayala Missions 2024-2025 ini, saya seperti yang Mas bilang tadi, mohon maaf ya, halo? Oh, mohon maaf, ada suara-suara yang aneh Oh, barusan. oke. Silakan lanjut, Pak. Ya, ya saya pikir ada yang buka mikrofon. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi untuk Ayala Missions kali ini saya seperti yang Mas Dimas bilang tadi, saya sudah melakukan misi ini selama kurang lebih 7 minggu ya. Dan dari 7 minggu itu di klaster kedua, sorry, ya klaster kedua itu saya ke Palembang, Tual, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Sedangkan 3-4 itu saya ke Kupang, Makassar, Kendari, Bitung, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Tarakan. Sedangkan untuk klaster terakhir yang baru Januari kemarin itu saya ke Semarang, Cilacap, Surabaya, dan diakhiri dengan di Bali. Jadi kurang lebih ada 17 kota atau mungkin lebih tepatnya 17 distrik navigasi yang saya kunjungi. Tetapi sebetulnya untuk di Tual itu saya ke Ambon dulu. Terus untuk di Biting itu saya ke Manado dulu. Dan ya jadi kurang lebih 19 kota ya. Tapi 17 kota di mana saya betul-betul bekerja gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa saya mengunjungi distrik navigasi ya. Nah, kerjaan saya di situ tuh apa aja biasanya. Jadi ketika saya mendarat, kita langsung ke kantor distrik navigasi dan kita mengadakan pertemuan internal. Karena biasanya besoknya itu akan ada pertemuan dengan stakeholders atau pemangku kepentingan. Jadi di pertemuan internal itu eh, kita membicarakan tentang permasalahan yang terjadi di distrik navigasi itu gitu ya. Karena kita sebagai perwakilan dari Ayala itu ingin mengetahui dahulu permasalahannya sebelum kita membahas dengan eh, para pemangku kepentingan gitu. Jadi apakah betul yang disebutkan oleh distrik navigasi itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Lalu kita Apa juga itu itu? membahas, Udah kayak yang berkuda 7 hari itu. Ah, Tunggu dulu, aku ada kasih tugas ini. baik, lalu kita juga di situ membahas tentang tujuan dari diadakannya em, visitasi ini ya antara Ayala dengan distrik navigasi. Nah, biasanya, bukan biasanya, tujuan utamanya adalah karena akan ada eh, IMSAS audit ya, audit oleh International Maritime Association or something like that gitu ya. Itu di bulan Juni 2025. Jadi di tahun ini akan ada audit IMSAS.
Dan semoga saya juga yang dipilih jadi penjuru bahasanya di sini. Ya, aduh, lumayan. Ya, jadi itulah alasan utama dari AIDS apa namanya, AIDS yang apa visitasi yang dilakukan oleh Ayala dan Direktorat Navigasi. Selain itu, kita juga membahas tentang em, pengetahuan umum dari pelayaran ya atau alur pelayaran gitu. Jadi misalnya kita membahas tentang eh, apa ya, kapal yang melintas di alur tersebut gitu. Terus kita membahas tentang bahaya-bahaya di alur pelayaran tersebut dan lain sebagainya. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan umum dari bidang maritim atau kelautan gitu ya. Jadi setelah kita melakukan pertemuan internal dan eksternal tersebut atau maaf dengan pemangku kepentingan tersebut, kita lalu melakukan visitasi. Visitasi ke Aids to Navigation. Aids to Navigation sekali lagi adalah sarana bantu navigasi pelayaran. Beda dengan navigational aids yang saya bilang tadi ya. Jadi kita mengunjungi buoys dan markers. Dan untuk buoys ini kita melihat apakah buoys yang seharusnya terpasang di alur pelayaran itu, yaitu buoys warna merah dan warna hijau itu sudah terpasang atau belum, atau pemasangannya sudah betul atau belum gitu ya. Dan perlu diketahui Ayala adalah organisasi yang sukses mengerucutkan lebih dari 100 jenis SBNP atau Aid to Navigations menjadi hanya 2 region. Jadi tadinya tuh setiap region itu memiliki uh, alat bantu, sarana bantu navigasi pelayaran sendiri atau SBNP sendiri masing-masingnya. Warnanya beda-beda gitu. Nah sekarang mereka berhasil membuat semua sarana bantu navigasi pelayaran itu menjadi merah dan hijau. Cuman masih ada 2 area gitu ya, area A dan area B. Area A itu termasuk diantaranya adalah Asia dan sebagainya gitu ya. Sedangkan area B itu adalah di Amerika dan Amerika lainnya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di Asia itu, yang hijau itu ada di starboard side, sedangkan yang merah itu ada di port side. Sedangkan untuk yang di Amerika itu kebalikannya. Jadi misalnya yang di starboard side itu adalah merah dan yang di port side itu adalah yang hijau. Nah, jadi walaupun beda gitu ya penempatannya, para pelaut dimanapun akan tahu nanti misalnya, oh kok jadi di sini jadi hijaunya di sebelah kiri ya, maaf hijaunya di sebelah kanan ya, sedangkan merahnya di sebelah kiri gitu, starboard kanan, port side kiri. Nah itu berarti dia sudah pindah wilayah gitu. Nah kalau pindah wilayah itu berarti mereka harus berada tetap di dua buoys tersebut. Jadi walaupun itu di A dan B, mereka ketika melakukan pelayaran itu tetap harus berada di 2 area tersebut. Lalu ada markers. Markers ini saya sudah kasih terminologinya tadi ya, yaitu penanda. Lalu ada penanda kardinal. Penanda kardinal juga cardinal marker sebetulnya ya. Nanti kita lihat di next slide. Ada beacons. Beacons itu disebut rambu suar. Sedangkan, oh ya, buoys itu biasa disebut juga dengan pelsu ya. Jadi misalnya kalau nanti Bapak dan Ibu berkesempatan untuk melihat aids to navigation gitu ya. Pelsu itu berarti apa namanya pelampung suar. Pelampung suar atau biasa juga di Indonesia disebut buoys. Sedangkan beacons itu bisa disebut beacons di Indonesia, tetapi mereka lebih senangnya nyebutnya rambu, ya. Tapi bisa juga diterjemahkan menjadi rambu suar. Rambu suar, rambu, beacons itu adalah satu hal yang sama. Kemudian lighthouses pasti sudah pada kenal semua ya, menara atau mercusuar. Jadi ada dua referensi gitu ya, menara atau mercusuar.
Nah, VTS juga adalah salah satu sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. Di VTS ini sama dengan Air Traffic Control. Jadi kalau kita ke bandara gitu kan suka ada menara yang tinggi itu yang ngatur lalu lintas. Itu sama dengan itu tapi ini di laut gitu. Menara tinggi, tidak selalu tinggi sih ya, tapi biasanya tinggi gitu. Dan mereka itu mengatur lalu lintas di eh, selat atau di laut. Lalu ada coastal radio stations. Ini diterjemahkannya menjadi radio pantai ya. Radio pantai itu biasanya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal atau dengan ya biasanya sih dengan kapal. Nah, semua ini untuk menyediakan lampung suar, rambu suar, menara suar atau pelsu, ramsu dan mensu itu adalah kewajiban dari negara pantai. Jadi ada 4 kewajiban ya. Jadi negara pantai, negara pelabuhan, negara bendera, dan negara satu lagi lupa saya. Jadi untuk menyediakan SBNP tersebut atau A2N tersebut itu adalah kewajiban dari negara pantai, coastal states. Dan selain dari melakukan meeting antara dengan Disnaf atau meeting dengan pemangku kepentingan eh, dan juga melakukan visitasi ke tempat kerja gitu atau ke situs-situs yang kita ingin kunjungi, kita juga ada fun times. Ya, jadi sekali lagi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Dimas tadi ya bahwa semua ini tidak ada NDA-nya. Jadi oh mungkin satu hal yang tidak boleh saya sebutkan adalah permasalahan yang dihadapi oleh para disnaf itu aja. Karena itu eh, sensitif lah gitu ya. Jadi sekali lagi ada waktu em, santainya biasanya Sabtu Minggu gitu ya. Jadi kita kerja bisa dari Senin sampai Jumat. Maaf, mungkin di satu minggu itu cuma 2 atau 3 kali paling banyak. Senin sampai Jumat itu mungkin 1 kali, 1 hari atau 2 hari itu penerbangan atau perjalanan dari satu kota ke kota lain gitu ya. Ya itu jadi satu minggu itu 2 hari perjalanan, 3 hari di kota dan 2 hari di kota terakhir sebelum Sabtu Minggu untuk melakukan biasanya ya mengunjungi tempat-tempat wisata gitu ya. Ya kayak misalnya terakhir itu waktu di ke Irian itu saya mengunjunginya perbatasan antara Irian dengan Nugini, kalau tidak Papua Nugini ya, kalau nggak salah ya. Dan yang kedua itu di Manado, ya ke jalan-jalan di Manado aja. Dan yang ketiga di Bali, jalan-jalan di Bali aja gitu. Ya itulah. Jadi itulah yang kami kerjakan di dalam misi kami di tahun 2024-2025. Baik, em, selanjutnya Mas boleh? Slide deh, Pak. Ya, Tapi sebelum ke slide berikutnya, saya mau nanya dulu nih, Pak. Tadi ada boleh dong, boleh 4 boleh. ya. Tadi disebut 3 ya, negara pantai, negara bendera, negara pelabuhan. Itu masing-masing bedanya apa, Pak? Bisa ceritain Eh, dikit gitu. saya kirim sesuatu ya ke Mas ya. Saya kirim Heeh. Di eh, chat aja boleh. file lagi ya. Heeh. Tapi nggak tahu bisa dicat apa di WhatsApp aja kali ya. Di WhatsApp boleh ya. Nah, bentar. Nah, ini adalah yang saya kirimkan sekarang ini merupakan dokumen yang digunakan Ayala untuk melakukan sosialisasi di Disnaf ya. Bentar. Mm-mm. Disnaf Distrik Navigasi ya. Ditnaf itu Direktorat Navigasi. Oh, beda Pak ya. Direktorat sama dinas ya. Dinas itu di bawah direktorat. Oh, oke. Dan Dirnaf itu ada di bawah DGSP, DJPL, sorry. Ya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oke. Ya, mungkin yang Ya ini mungkin bisa kita heeh. diperlihatkan juga ya, Mas ya. Oke. Udah kirim. Dah. Oke. Ya, mungkin Oh sambil my nanti God. bisa
380 megabyte. Oke, Iya, sambil makanya. nunggu ya. Iya, iya, nanti kita yang mau nanti Siap, bisa DM saya aja ya. Nanti, tapi siap. ini NDA Pak aman ya? Aman, aman. Aman ya? Oke. Ya, seluruh Indonesia udah tahu juga. Oke. Ya, Yang maksudnya belum, dokumen publik lah ya. ya, yang belum Ya, diketahui itu paling cuman itu aja masalah-masalah Indonesia gitu. masalah-masalah. Oke. Oke. Nah, ini adalah Ya udah. contoh-contoh dari apa namanya? Dari pelampung suar ya. Jadi pelampung Mm-mm. suar itu yang pertama saya ingin jelaskan adalah yang di kiri bawah yaitu yang merah dan hijau. Kita ada di region A ya di mana starboard side itu green sedangkan port side itu red gitu. Di situ ada 3 jenis ya. Jadi dulu itu semuanya yang merah itu berbentuk seperti kaleng seperti itu yang silinder itu ya. Sedangkan di kanan itu bentuknya seperti kerucut gitu. Namun karena sekarang ini untuk penghematan tentunya dibuatlah semua pelampung suar itu memiliki bentuk yang sama ya, yaitu bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga itu. Nah, yang menjadi berbeda adalah yang ada di atasnya itu. Itu yang disebut dengan top mark. Top mark ya, jadi penanda puncak kalau tidak salah penerjemahannya. Ketika tanda puncaknya itu adalah kaleng atau kotak ya kalau kita lihat dari sini, itu berarti menandakan sebelah kiri. Sedangkan kalau penanda puncaknya itu sebelah kanan, itu berarti, kerucut berarti itu sebelah kanan. Kenapa itu penting? Karena misalnya kalau sudah senja, biasanya kan cuma kelihatan siluetnya aja ya. Kalau dari kapal itu cuma kelihatan siluetnya itu apa ya, warna apa ya, nggak bisa kelihatan warnanya gitu. Jadi bisa dikenali dengan tanda puncaknya itu. Oh, itu tanda puncaknya kotak gitu misalnya. Berarti itu adalah sebelah kiri saya. Berarti saya harus berlayar di sebelah kanan saya gitu. Nah, nanti berlayar sebelah kanannya sampai mana nih? Oh, nanti ada lagi misalnya buoy warna hijau yang nggak kelihatan juga, tetapi tanda puncaknya itu adalah segitiga. Oh, berarti nggak boleh lebih dari sini. Jadi dia tuh kayak begini nih nanti ini. Ini alurnya, alur pelayaran, dan ini adalah penandanya. Jadi kalau kita dari arah laut masuk ke pelabuhan, kanan kita ini pasti mungkin di situ jadi kiri ya. Kalau di saya gitu ya, kanan ini pasti hijau dan kiri ini pasti merah gitu. Keluar dari situ ada bahaya berarti. Gitu. Lalu ada cardinal marker. Ya, cardinal marker ini biasanya menandakan sesuatu yang perlu diperhatikan, points of interest ya. Jadi eh, sama dengan buoy yang tadi, yang menjadi pembeda adalah penanda puncaknya. Ya, jadi kalau misalnya tanda puncaknya segitiga ke atas 2 itu berarti yang bebas dilalui atau yang aman untuk dilalui oleh pelayaran adalah sebelah atas atau sebelah utaranya ya. Sedangkan apabila tanda puncaknya itu segitiga yang berlawanan arah, itu ya, itu berarti sebelah baratnya yang bisa dilalui. Yang berlawanan arah tapi saling menjauh itu sebelah timurnya yang bisa dilalui. Lalu yang tanda puncaknya itu segitiga 2 ke bawah, itu berarti yang bagian selatan yang bisa dilalui. Jadi bayangkan misalnya di ini cardinal marks ini ada di tengah-tengah alur ya. Misalnya gitu, kita bayangkan. Berarti kalau kita datang dari bawah sini, datang dari bawah ya, ketika kita melihat ini, kita masih aman. Tetapi ketika kita mendekati, misalnya ke sini, ke kanan, sorry, ke kiri ya, itu berarti kita hanya boleh di sebelah kanannya atau di sebelah baratnya dan selanjutnya gitu. Lalu ada tanda-tanda lainnya atau pelsu-pelsu lainnya ya, yaitu emergency wreck marking buoy. Ini adalah kalau tidak salah namanya itu pelsu tanda bahaya. Ya, pelsu tanda bahaya. Nah, itu berarti di bawahnya ada eh, apa namanya? Ada kapal karam atau ada bangkai kapal, ada
ada yang lainnya gitu ya. Pokoknya ini berarti di bawahnya ada sesuatu gitu. Nah, saya tanya, kalau misalnya nggak pakai ini, saya mau tanya ke semua ya. Kalau misalnya nggak pakai emergency right marking buoy ini yang kuning biru ini, ya, kan nggak kelihatan ya di bawahnya ada apa gitu. Penting nggak sih pakai gituan gitu? Penting nggak sih pakai pelsu itu? Kira-kira ada yang Penting, bisa Pak. jawab nggak? Penting. Kenapa Menurut coba? saya sih penting, Pak. Yang Kenapa coba? Iya, sama. Penting. Kalau sampai dikasih tanda kan berarti penting. Mungkin Hmm, nggak bisa lihat, tapi kan mungkin bagian bawah kapalnya bisa nabrak atau gimana gitu. Kalau misalnya di bawah ada kapal karam. betul sekali, betul ya. Jadi rata-rata kalau nggak salah ya, untuk perairan yang mendekati pelabuhan itu kurang lebih sekitar 14 sampai 16. Paling banyak 15 kalau nggak salah ya, 15 meter gitu. Sedangkan kapal yang terlihat di jauhan itu cuman atasnya doang. Jadi bawahnya itu bisa sampai 10 meter gitu loh. Ya, atasnya cuma segitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pelampung merah, biru kuning ini gitu kita lewat, itu kan orang mikirnya ah nggak apa-apa kok, kan nggak akan kena, kapalnya cuma segitu gitu kan. Padahal bawahnya itu, dan ini eh, bawahnya kapal itu disebutnya dengan SARAT, SARAT gitu ya, SARAT, atau disebut juga dengan, bentar, draft ya. Jadi bahasa Indonesianya untuk draft itu adalah syarat. Tapi ada beberapa kali saya syarat juga atau draft, Pak ya. ya. Dan itu Ya. artinya bawahnya kapal ya. Bawahnya kapal itu syaratnya gitu atau draftnya. Nah, tapi beberapa kali saya bilang syarat ada yang ngerti orang Indonesia gitu ya, tapi ada juga orang Indonesia yang ngertinya dengan draft. Jadi boleh dipakai dua-duanya dalam bahasa Indonesia. Draft atau syarat itu di bawah kapal artinya. Nah, bawah kapalnya itu seperti yang saya bilang tadi, itu bisa sampai 10 meter. Jadi kalau misalnya tidak ditandai pelampung suar seperti ini, mungkin bawahnya yang akan nabrak gitu ya. Nabrak kapal yang karam atau bangkai kapal atau lain sebagainya. Kalaupun nggak kelihatan kan dari sini ya. Nah, yang merah eh, yang merah hitam ini juga tanda bahaya ya. Jadi tanda bahaya yang terlihat kalau tidak salah. Jadi yang biru kuning itu yang tidak terlihat yaitu di bawah berarti, sedangkan yang merah hitam ini yang terlihat gitu. Dan banyak lagi. Silakan kalau mau lihat pelampung suar yang dipakai di pelayaran itu bisa dilihat di publikasinya IALA. Dan publikasinya IALA itu gratis. Semuanya bisa di-download. Nggak perlu bayar. Oke, berikutnya Mas. Nah, jadi ini udah yang topik kedua ya, atau pembahasan kedua, yaitu siapa ada pihak-pihak yang terlibat di sini. Jadi ada dua sebetulnya yang terlibat, yaitu antara Ayala. Oh ya, satu lagi. Ayala tadi saya udah bilang kan udah ganti jadi Intergovernmental Organizations, tapi sekarang jadi International Organization for Marine Aid to Navigations and Lighthouse dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kepanjangan. Jadi karena kepanjangan mereka keep yang sudah terkenal yaitu Ayala gitu. Jadi namanya sebetulnya bukan Ayala lagi, tapi Ayala adalah merek yang sudah dikenal gitu. Nah, ini adalah jadi dua pihak yang terlibat adalah Ayala dan Directorate General of Sea Transportation atau DGST tadi ya, atau Ditjen Hubla atau DJPL. Jadi mereka menandatangani suatu Memorandum of Understanding yang meminta pihak Ayala untuk melakukan visitasi dan juga observasi terhadap SBNP yang ada di Indonesia dalam rangka audit IMSAS. Jadi tujuan besarnya adalah untuk
IMSAS audit itu kita bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Oleh karena itu DJST dan juga Ayala menandatangani MOU untuk memastikan bahwa Indonesia nantinya bisa menjadi wilayah perairan yang baik gitu ya. Karena nanti ada hubungannya dengan yang paling utama dengan perekonomian gitu. Kalau sampai wilayah perairan kita itu dinilai tidak baik gitu oleh dunia International Maritime Organizations IMO itu berarti pajak-pajak yang akan masuk dan biaya asuransi untuk pengapalannya akan masuk ke perairan kita itu akan lebih tinggi. Jadi nantinya akan berpengaruh pada ekonomi kalau misalnya hasil dari auditnya itu tidak baik gitu. Oke, oke saya percepat ya. Jadi untuk dari Ayala dan DJST itu nanti diturunkan lagi ke distrik navigasi. Nah, distrik navigasi inilah yang bertugas untuk membantu untuk menjaga dari SBNP itu sendiri baik atau tidaknya, berfungsi atau tidak. Dan pihak lain yang terlibat adalah pilot, yaitu Pandu, lalu Harbor Master, dan di sini Harbor Master atau Syah Bandar itu adalah pihak yang akan menghukum pihak-pihak yang tidak menaati peraturan dari Disnaf. Lalu ada Coast Guard, jadi kita undang juga Bakamla waktu itu, kemudian dari Angkatan Laut, karena mereka yang membuat hidrografik surveinya, gitu ya, survei hidrografisnya itu dilakukan oleh Angkatan Laut, dan juga terminal-terminal khusus atau terminal-terminal pribadi gitu ya, karena mereka juga menggunakannya untuk mengangkut batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan para nelayan, karena para nelayan ini suka beroperasi di alur pelayaran yang harusnya digunakan oleh kapal-kapal besar gitu ya, 35 gross ton atau baik atau lebih gitu. Baik, terus Mas. Saya punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Nanti supaya banyak yang bisa Tapi bertanya. take your time, Pak. Oke, Take your time juga. Oke, no nggak apa-apa. worries. Biar banyak yang nanya. Siap. Nah, sekarang topik yang didiskusikan ya. Jadi biasanya kita itu membahas hubungan antara distrik navigasi dan pemangku kepentingan. Jadi distrik navigasi itu pihak pemerintah, lalu pemangku kepentingannya itu tadi yaitu Pandu gitu ya. Nah, saya cerita sedikit tentang Pandu. Pandu itu apa sih? Atau pilot itu apa sih? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kalau di laut itu pilot itu apa ya? Atau Pandu itu? Lulus saya, Pak. Mungkin teman-teman Iya, masih ada yang tahu. nggak tahu. Nyerah, Pak. Nah, ya. Jadi Pandu itu hampir sama tugasnya dengan pilot di udara gitu ya. Tetapi di sini dibedakan menjadi 3 ya. Pandu itu bisa menjadi fungsi memberikan nasihat, fungsi mengambil tugas sementara atau mengambil tugas tertentu, dan mengambil alih kapal. Sedangkan yang di kita itu cuman fungsi yang pertama yaitu fungsi memberikan nasihat. Jadi di NPMT atau di NPMT ya, di Safety Watermark itu yaitu daerah perluasan yang luas, daerah laut yang luas di mana nanti ada PBG di situ, Pilot Boarding Ground. Jadi nanti Pandu akan naik ke kapal itu dan kapal itu akan melakukan sesuatu yang disebut sebagai leeway tadi. Jadi leeway itu adalah manuver yang dilakukan kapal untuk menghindari angin supaya Pandu itu menggunakan kapalnya mereka bisa naik ke kapal gitu ya. Jadi misalnya begini kapalnya, ini leeway begini, dan di sini anginnya. Jadi kapalnya itu dibalik angin, jadi nggak akan tergoncang-gancing gitu, tergonjang-gancing atau terombang-ambing gitu ya. Nah nanti kapal bisa, pilot atau Pandu bisa naik ke kapal. Nah dari situ mereka ubah aluran lagi dan mereka langsung ke pelabuhan.
Dan untuk ke pelabuhan itu mereka perlu dipandu. Nah, itu namanya pilot itu tadi. Jadi pandu atau pilot itu adalah orang-orang yang memandu kapal laut untuk ke pelabuhan dengan selamat gitu. Nah, itu adalah pandu ya. Lalu KSOP, Bakamla, dan yang terakhir tadi adalah untuk para nelayan. Itu adalah hubungan antara distrik navigasi dengan pemangku kepentingan. Lalu kita juga membahas tentang permasalahan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, yaitu masalah apa aja, misalnya hilang, terseret arus, pencurian, pengerusakan, apalagi ya, dan lain sebagainya. Jadi tadi hilang, missing, terus pencurian itu theft, pengerusakan itu vandalism, terus bergeser itu shifting, ada lagi tadi ya? Enggak ya? Ya, jadi nanti bisa ditanyakan lah. Lalu kita juga setelah diskusi dengan para pemangku kepentingan itu juga kita akan ada diskusi kelompok dengan pemangku kepentingan yang terpilih gitu. Misalnya di pertemuan internal itu ada permasalahan dengan para nelayan gitu. Nah, misalnya setelah pertemuan dengan pemangku kepentingan itu selesai, kita akan mengadakan lagi pertemuan dengan para nelayan. Karena di daerah itu, misalnya di distrik itu, nelayan adalah salah satu pihak yang harus diperhatikan. Itu. Kita mendiskusikan hal itu juga. Dan yang terakhir adalah permasalahan atau diskusi tentang permasalahan di channel. Channel itu alur pelayaran ya. Jadi ada apa aja yang menjadi masalah di alur pelayaran dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah waktunya, Mas. Apa belum? Boleh lihat yang berikutnya? Oke. Ah ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya di antara Surabaya dengan pulau apa ini? Madura ya. Itu ada celah kan ya. Jadi bukan itu yang disebut dengan alur pelayaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi celah antara Madura dengan Yang mana nih Surabaya. Pak? Bisa pakai ini gak nih? Pakai pointer nggak? Yang mana nih Pak? Coba. Ini dari atas dari Bangkalan situ. Dari Bangkalan, Ya, terus, heeh, terus, terus, sampai, terus, terus sampai mau keluar, terus. oh, Nah, bukan itu alurnya. heeh, Alurnya itu bukan yang itu doang gitu ya. Tapi mm-mm. alurnya itu mulai dari terus Mas ke kanan Mas. Sini, Dari sini nih, dari ujung kiri nih. Ujung kanan, ujung, sorry. ujung kanan sini. Ujung kanan sini. Di bawahnya tolong. Heeh. Nah, di situ. Di situ misalnya adalah NPMT atau Safe Watermark ya. Di Hmm. situ Oh, adalah jadi udah tempat mulai ada di sini, udah mulai dari tanda-tanda situ. itu. Oke. Iya, udah mulai dari situ. Jadi dari situ si pandu itu naik ke kapal, lalu dia Hmm. yang memandu untuk bisa melewati ini, alur ini. Dan Hmm. alurnya itu bukan cuma di yang tadi ya, alurnya itu dari Hmm. sini sampai ke yang tadi, sampai ke pelabuhan gitu. Hmm. Jadi untuk apa namanya tuh, untuk pelsu tadi dan ramsu tadi itu ada di mulai dari NPMT tadi, disebutnya sebagai Hmm. buoy zero, buoy zero. Jadi Hmm. bui ya, sebetulnya bui ya, bui zero Wih, gitu ya. Bui iya. zero, bui satu, bui dua, bui tiga, bui empat dan lain sebagainya gitu. Dari situ sampai ke pelabuhan Hmm. gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan alur pelayaran. Jadi dari ujung dan dari Di sini. atas, dari ujung atas juga ya. Di Nah, sini. karena misalnya pelabuhannya itu di Gresik misalnya, atau di ujung sini ya, Tanjung Heeh. Perak ya. Heeh. Jadi untuk ke Tanjung Perak itu perlu ada alur pelayarannya dan juga perlu ada alat bantu sarana bantu navigasi pelayarannya tadi itu. Hmm. Gitu. Hmm. Heeh. Oke, jadi sebenarnya dia pandu itu dia sudah naik dari jauh sebelum Dari jauh pelabuhannya gitu ya. Oke. ya betul. Oke. Heeh. Jadi misalnya kalau dari bawah ya dari ya 20 mil kali ya. Nautical miles Hmm. ya, 20 nautical miles, terus dari atas ya 20 Hmm. nautical miles juga gitu.
Oke, oke. Oke, mantap Pak. Ada lagi Pak? Eh, karena saya mau banyakin pertanyaan, kalau bisa gitu ya, kalau ada Oke, kita cukupkan di situ aja. Sebetulnya masih banyak mas, nggak mantap. cukup satu hari. Iya ya. Iya. Saya mohon izin nih, saya nggak pakai video ya, kayak internetnya rada lemot, jadi saya nggak pakai video. Ya. Oke ya, jadi oke, thank you Pak Alvin. Mungkin kita lanjut ke Q&A ya. Kebetulan ada Mbak Yani itu ada pertanyaan. Mas Alvin, saya mau tanya, selama interpreting tentang navigasi ini, apakah pernah ketemu istilah teknis yang sulit di hari H atau di luar persiapan? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, Gimana tuh Mbak Pak? Yani. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Hampir tiap kota Mbak ada istilah teknis yang sulit di hari H. Tetapi ya karena saya bersama dengan para para apa namanya ahli-ahli dari distrik navigasi atau direktorat navigasi gitu, mereka langsung kasih tahu saya gitu. Jadi misalnya kayak waktu itu em, apa ya? eh, let's see. Oh ya, leading lines. Leading lines ya, itu lampu penuntun. Jadi leading lines itu adalah yang menentukan bahwa suatu kapal itu ada di tengah-tengah dari suatu alur pelayaran. Nah, itu waktu itu leading lines masih saya sebutkan gitu ya, leading lines, leading lines, leading lines gitu. Terus eh, setelah kami selesai gitu kan, balik ke hotel, saya dikasih tahu sama salah satu eh, orang dari direktorat navigasinya gitu ya. Dia bilang, Mas, kalau leading lines mungkin bisa juga lampu penuntun. Tapi sebetulnya leading lines juga nggak apa-apa gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tanya, Mbak. Tanya aja, Mbak. Ya. Jadi setiap selesai saya tanya gitu. Karena di hari pertama itu saya ingat banget banyak kesalahan saya gitu kan. Ini harusnya ini harusnya ini harusnya ini. Ya udah, jadi hari kedua dan seterusnya saya tanya terus. Ini apa ya? Ini apa ya? Sampai akhirnya saya bisa tahu lumayan banyak gitu tentang Oke. terminologi-terminologi untuk A to N gitu. Iya, iya. Iya, jadi makanya saya juga percaya nih sama Pak Alvin. Saya minta Pak Alvin untuk sharing. Kenapa? Karena saya tahu Pak Alvin tuh orangnya kalau nggak ngerti itu nanya gitu ya. Jadi bukan yang tipe-tipe terus diem aja, enggak. Saya tahu dia juga pasti apa kalau ada kalaupun ada yang nggak ngerti dia pasti tanya. Jadi saya ada bayangan, wah pasti Pak Alvin nih ilmunya udah banyak nih gitu. Kenapa kita minta dia sharing di sini karena begitu. Seperti itu. Jadi Mbak Yani semoga menjawab ya. Jadi kalau emang ini berarti tanya aja Mbak. Pertanyaannya Mbak, kita Heeh, bukan lagi di ini, heeh. kita bukan lagi diuji kalau kita lagi kerja itu. Iya, setuju. Oke. Oke, thank you Pak Alvin. Nih, ada pertanyaan lagi dari Mbak Maya. Mbak Maya, Oke. halo Mbak. Ya, Mas Alvin, proyek ini cukup lama ya, 7 minggu berpindah-pindah kota. Ada tips supaya tidak sakit? Kalau saya ya alhamdulillah nggak sakit gitu ya. Bukannya saya tahayul dan tidak akan pernah sakit ya, tapi saya nggak pernah sakit gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa kasih tips ya. Mohon maaf Mbak Maya. Mohon maaf Oke, nih, jadi oke. nggak bisa ngejawab. Kan Mungkin saya ya, nggak sakit. ya. Kalau saya tahu Pak Alvin makannya nggak pernah skip, mungkin itu ya yang Nah, bikin badan. iya Mbak. Jadi Oke, ya. jadi makan pagi, siang dan malam disediakan terus ya. Jadi saya juga nggak aman. Ya, ya, ya. Mungkin karena itu juga. Oke, mantap. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Devita nih. Oke, terima kasih sharing-sharingnya Mas Alvin. Seru banget ceritanya. Apakah tadi udah diceritakan untuk dapat job atau project di field yang seru banget ini seperti apa? Adakah skill atau kualifikasi yang menjadi prasyarat? Gimana Pak? Em, Wani berani aja sih Mbak. Kalau saya waktu itu berani aja sih. Ya, Mesti berani ya. mesti Oke. berani aja gitu. Ya, saya udah pernah ngebahas ini di Tala Bahasa gitu ya bahwa Mm-mm. kita harus milih kita harus milih field gitu kan ya.
Tapi kalau saya waktu itu sama sekali kosong, Mbak. Di hari pertama itu saya banyak salah. Hari pertama itu saya banyak salah, tapi alhamdulillah mungkin kliennya juga baik ya. Mungkin kalau karena kliennya baik, saya dikasih tahu ini salahnya sini, sini, sini. Dan mulai belajar aja. Nah itu yang penting, belajar gitu. Iya. Jadi jangan Jadi sampai dan kita udah selesai proyek terus ditinggalin aja gitu. Atau udah selesai hari itu jangan ditinggalin aja. Kalau saya saya mau Iya. tiap saya mau kerja itu saya lihat lagi kemarin yang udah dikasih tahu yang mana gitu. Muncul lagi, saya bisa pakai lagi gitu. Terus masih ada salah lagi, dikasih lagi sama dia. Dan udah betul itu muncul lagi itu kata itu saja saya pikir. Sampai akhirnya ya saya nggak nanya-nanya lagi gitu loh di akhir-akhir. Ya, ya. Ya, makanya ini kan pertanyaan $1 million question. Banyak orang ya, kamu harus ambil pekerjaan sesuai spesialisasi kamu gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak ngambil, ya gimana kita bisa jadi spesialis gitu kan? Gimana kita bisa dapat ilmunya itu kan? Betul, Ini betul. mana duluan ayam apa telur gitu kan? Benar, iya. Jadi memang job-job itu ada beberapa yang memang terbuka asal kita memang berani dan kuncinya itu setelah kita dapat pastikan kita belajar dan memberikan yang terbaik gitu ya. Karena ini kebutuhan pekerjaan yang lama, Pak Alvin terus belajar, jadi keesokan harinya itu dia nggak bingung lagi gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi buat saya sih tetap semangat aja, jangan terlalu masuk perdebatan spesialis atau generalis gitu kan. Ya kalau emang ada peluangnya dia terbuka untuk yang apa pengalaman minim ya silahkan aja. Tapi ya, pastikan kita belajar di situ. Oke, Ya, mungkin itu ya oke. belajar kali ya. Mm, Karena kalau misalnya mm, kita udah dikasih tahu masih salah lagi itu berarti kan emang males gitu. Tapi kalau kita udah dikasih tahu terus berikutnya kita bisa em, dengan sukses gitu menerjemahkan apa yang kemarin itu muncul dan kita salah itu insya Allah kita mm, dipakai terus gitu. Buktinya mm. saya dipakai sampai 1,5 bulan gitu kan ya. Iya, dan nggak tertutup kemungkinan nih jadi spesialisasi Pak Alvin nanti ke depannya gitu Pak ya. Amin. Mudah-mudahan IMSAS auditnya saya lagi. Oke, amin, amin. Amin, Nanti amin. sharing lagi Pak ilmunya. Siap. Ya, ini next next question ya. Ya, Devita mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan ya. Oke, next question dari Mbak Silca. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, Pak Alvin mengatakan, nah mulai di safe water sini, ini pilot sudah harus naik. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Ya. Lalu saya juga penasaran apakah posisi Buwis itu dibuat universal untuk semua ukuran kapal atau ada ketentuan lain misalnya untuk kapal besar semacam kapal pesiar. Pertanyaannya bagus nih Pak. Tadi Ya. mungkin yang itu maksudnya apa yang tadi kita pakai pointers Pak ini di sini. Itu Hmm. mungkin bisa dijelasin lagi. Ya. Terus tadi Jadi pertanyaan keduanya yaitu ya. Oke, silakan Pak. jadi saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya karena ini lumayan penting gitu ya. Jadi untuk posisi boys itu ada yang disebut dengan pair dan ada disebut dengan zigzag gitu, Mbak. Yang penting itu eh, apabila itu dibuat dengan zigzag, ukurannya itu harus kalau tidak salah 100 meteran ya. Jadi kapal sebesar apapun itu seluas apapun akan masuk gitu karena biasanya kapal paling luas apa paling besar ya Pak? Paling lebar gitu ya. Paling kalau nggak salah 50 meter gitu. Jadi eh, pasti ada universalnya ya untuk ukuran lebar. Kalau saya bilang lebar ya. Karena untuk ukuran panjang tergantung dari daerah masing-masing, Mbak. Kalau misalnya ini kayak di Surabaya Tanjung Perak ini, kalau misalnya safety watermarknya itu ada di ujungnya Tanjung Perak itu nggak akan bisa gitu karena mereka perlu ada eh, penuntun untuk sampai ke situ gitu. Tapi kalau misalnya ukuran atau misalnya apa ya, misalnya di sini nggak ada kotanya sih ya. Nah maksudnya kalau itu kan di ujungnya Tanjung Perak itu ada huruf K ya. Mm-mm. Nah, kalau pelabuhannya itu di situ, itu kita nggak perlu terlalu panjang gitu. Tetapi kalau misalnya pelabuhannya ada di Tanjung Perak itu, yang ada tulisan ujung
itu biasanya Mm. perlu safety watermark atau perlu alur yang lebih panjang lagi. Itu untuk panjang ya. Untuk lebar biasanya 100 meter kalau nggak salah ya. Nah, lalu safety watermark itu adalah posisi perairan yang aman, Mbak. Jadi kan tadi saya udah bilang bahwa survei hidrografi itu dibuat oleh si apa namanya angkatan laut gitu ya. Nah, dari survei hidrografi itu ditentukan bahwa misalnya 12 nautical miles dari pelabuhan itu adalah perairan yang aman, berarti tidak ada gosongan, tidak ada eh, apa namanya kapal tenggelam, dan tidak ada pipa gas. Pipa gas juga sering jadi masalah ya, dan lain-lainnya. Nah, di situ kita bisa labuh jangkar atau anchorage. Nah, di labuh jangkar itu adalah posisi safe watermark. Mm. Mm-mm. Nah, dari situ Oke. kita tinggal maaf, kapal itu nanti tinggal menunggu pandu untuk naik gitu, dan mereka harus melakukan manuver tadi yang disebut leeway, karena kalau misalnya banyak anginnya pasti susah dong naik kapalnya gitu kan. Nah, setelah itu baru mereka mengarungi alur pelayaran tersebut gitu. Jadi universal kayaknya sih untuk semua ukuran kapal ya. Misalnya kapal pesiar gitu pasti bisa juga. Mm. Nah, mudah-mudahan Oke. penjelasan saya tentang safety watermark tadi itu ya menjawab ya. Ya, ya, tadi yang mungkin bisa diulangin Pak, yang pilot sudah harus naik yang tadi kita Ya, bisa diulangin lagi Pak. jadi misalnya nih ditentukan oleh survei hidrografi gitu ya bahwa 12 mil dari pelabuhan itu ke arah laut atau seabound itu adalah daerah yang aman banget gitu. Jadi seperti tadi misalnya tidak ada gosongan. Gosongan itu shoal ya. Shoal itu apa ya? Ya kalau di bahasa Indonesia disebutnya gosong ya. Apa tuh Pak Dangkalan, maksudnya? Dangkal, dangkalan gitu. perairan Jadi dangkal gitu ya. perairan dangkal gitu, tapi di tengah laut Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Perairan dangkal tapi di tengah laut karena itu memungkinkan ya. Nah itu nggak ada kayak gitu gitu. Terus nggak ada pipa gas, terus nggak ada kapal karam, bekas kapal karam di situ. Jadi di situ benar-benar aman gitu. Sehingga kapal pun bisa labuh jangkar, anchorage tadi. Mm, mm, Nah di situ mereka nungguin komunikasi dari VTS atau Coastal Radio Stations gitu. Jadi mereka akan bilang, this mm, is HMS 156 requesting for pilotage and requesting for the safe watermark of Tanjung Perak Port misalnya gitu kan ya. Jadi mereka minta apa namanya NPMT untuk Pelabuhan Tanjung Perak, dan juga mereka minta untuk adanya pilot atau pandu untuk naik ke kapal gitu. Itu biasanya mereka komunikasikan ke VTS mm, atau Coastal Radio Station. Nanti Coastal Radio mm, mm, Station akan menghubungi pandu, pandu akan ke kapal itu jauh di tengah laut ya. Nah, pandu akan naik untuk memandu mereka sampai dengan pelabuhan gitu. Itu biasanya mm, dilakukan oleh kapal-kapal dari luar negeri mm. karena mereka kan nggak tahu ya geografisnya gimana di Nggak situ. familiar ya. Mm, Oke, oke. Oke, gitu. Pak, nih pertanyaannya banyak juga. Ya nggak apa-apa. Oke, insya Allah kita masih ada waktu, Pak ya. Oke, Iya. terus next dari Mas Fahri ini, Wis, mahasiswa Alvin. Oke dengerin. ya, jadi materi maritim yang Bapak sampaikan terdengar seperti Anda memiliki profesi di bidang maritim tersebut. Bagaimana Bapak mempelajari hal tersebut? Mungkin maksudnya belajarnya itu gimana gitu, pas ada masukan terus belajarnya gimana? Apakah ada guideline sebelumnya, pas Bapak sebelum Bapak terjun ke bidang tersebut gitu loh? Gimana belajarnya dan apakah ada guideline sebelum mulai kerja gitu? Ya, seperti Anda memiliki profesi di bidang maritim, Bapak mempelajari hal-hal tersebut. Kalau ini maksudnya kalau sudah selesai tugas gitu ya. Jadi misalnya hari pertama tadi kan saya banyak salah terus dikasih tahu terus saya belajar gitu ya. Maksudnya ya? Hmm, gimana belajar apa Bapak nyatet apa Oh iya ya, gimana gitu? ditulis.
dibuat Tertulis ya. kayak apa namanya, dibuat seperti daftar istilah gitu, dan saya baca tiap malam sih. Iya, jadi saya baca tiap Oke. malam. Oh, yang ini gini gini gini. Dan kebetulan besoknya teruji gitu loh, kayak diuji gitu. Ya, Hmm. kita kemarin ke Pelsu ini, Pelsu ini, Pelsu ini. Pelsu itu apa ya kemarin ya? Oh ya, Boy or Ya. Bui gitu. Terus ya Oke. di sini kita melihat leading lines, atau mereka bilangnya kita melihat lampu penuntun, dan dari lampu penuntun itu ada batas depan dan batas belakang gitu ya. Itu berarti rear marker and front marker gitu. Hmm. Nah, terus ditulis. Udah gitu aja sih. Tanya nggak Pak ke orang asingnya, ke expertnya itu? Oh ya, kita harus sering tanya juga ke mereka. Hmm. Kalau saya kebetulan klien saya ini semua enak banget gitu ya. Jadi dari disnafnya, dari ayalannya, mereka nggak keberatan ditanya, mereka nggak keberatan ngasih tahu gitu loh. Jadi saya tanya juga ke expert of navigationnya itu kan, dan dia dengan semangatnya gitu kan ngasih tahu ke saya, oh ya begini gini 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 gini. Jadi saya kurang lebih tahu gitu. Dan Hmm. untuk cara belajarnya ya kayak ngapalin sih. Iya, iya, iya. Ah, ah. Oke, mantap. Oke, oke, Fari, semoga menjawab ya. Oke, berikutnya dari Vivian. Mas Alvin, saya mau tanya sebagai orang awam yang tertarik sama dunia interpreter. Untuk mengetahui semua teknis-teknis terkait ilmu yang baru, kan tadi ilmu ini kan baru ya buat Pak Alvin ya, teknis lambu dan lain-lain. Apakah sudah tahu dari sebelum mendapat offer atau mulai dipelajari ketika sudah mendapatkan offer job? Kayaknya tadi sudah dijawab sih Pak ya. Jadi Alvin eh, hari pertama tuh banyak salah, tapi kemudian Pak Alvin belajar terus, ngobrol sama expert-expertnya, dari dapat masukan, terus saya hafalin dan improve dari situ Pak ya. Nah, Hmm. correct me if I'm wrong, seperti itu ya. Ya, Atau mau betul ada betul. tambahan lagi Pak? Betul, enggak itu aja kok. Jadi kita betul-betul Oke, belajar on the job, sesuatu yang dilarang oleh banyak orang. oke. Ya, kayak gitu ya. Semoga menjawab Vivian. Oke, berikutnya dari Julie nih. Oke, Hmm. Pak Alvin izin bertanya, kalau saat hari H tiba-tiba ada singkatan yang kita nggak pernah dengar atau nggak tahu, misalnya nama institusi atau dinas, bolehkah singkatannya disebut apa adanya, as is gitu ya? Atau misal hari itu disebut apa adanya dan besoknya saat sudah tahu disebutkan terjemahannya. Itu Ya, singkatan, Pak. jadi dua-duanya ya bisa ya. Jadi kita bisa menyebutkan apa adanya. Nanti kalau misalnya kliennya baik, gitu mereka akan kasih tahu kita gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, nggak baik pun, misalnya bukan nggak baik ya, jadi nggak kooperatif pun, eh kalau nggak salah banget gitu ya. Jadi kita misalnya, let's say apa ya, eh kemarin itu saya IFIS itu ya, AIFIS itu kan singkatan. Jadi waktu itu saya belum tahu sama sekali IFIS itu apa gitu kan. Nah, waktu itu saya sebut aja bahasa Indonesianya IFIS juga gitu, dan ternyata nggak salah. Hmm. Terus apa lagi ya? Eh, oh itu Ayala MBS. Jadi ada yang bilang bahwa kita ini di sini menggunakan Ayala MBS gitu. Ayala Marine Voyage System gitu. Jadi waktu itu disingkat Ayala MBS aja. Ya, Hmm. dan saya juga nyebutnya Ayala MBS waktu belum tahu gitu. Dan setelah itu baru dikasih tahu oleh kliennya, ya ini adalah sistem perambuan Ayala. Hmm. Oke, jadi intinya ya is okay ya untuk disebutkan singkatannya dulu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu itu apa dan ada padanannya, mungkin berikutnya kita pakai padanannya gitu Pak ya. Jadi ada yang paling penting nanya sih. Heeh. Ya yang Jadi penting kita nanya. kitanya Oke, harus make sure. proaktif gitu ya. Kitanya harus proaktif Mm-mm. kepada either the expert or the assistants gitu. Maksudnya orang-orang di staff Mm-mm. atau dari ayalannya gitu. Waktu itu Iya, saya iya. gitu. Jadi ketika ada Mm. yang saya nggak dikasih tahu gitu, saya tanya, ini apa sih maksudnya gitu. Mm-mm. Oke. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Loh, mana ini tadi? Oke. Itu di bawah. Ya, ini ya. Oke.
Tadi sebutkan ada Bakamla. Hmm. Oke, apakah tidak melibatkan KPLP? Kalau Bakamla tadi kan diterjemahkan sebagai Coast Guard. Kalau KPLP bagaimana menerjemahkannya? Maaf, saya nggak tahu Gimana? KPLP itu apa. Ya, ini saya Google. Hmm, Oke. Ini KPLP KPLP apa? Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia. Muncul nggak Pak ini di pekerjaan Bapak? Kita cuman ada Bakamla waktu itu. Ini ada Bakamla ya. Oke, ini saya lihat ini di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oh, dia masih di bawah Sama di Kemenhub Jenderal sih juga. ya. Heeh, iya. Oke, oke ya. Jadi seperti itu mungkin atau mudah-mudahan menjawab untuk Mbak Mia. Ya, Oke mohon ya. maaf ya Mbak Pia ya, Oh, saya nggak eh, tahu KPLP itu apa karena nggak pernah muncul eh, juga waktu itu. ya nggak muncul ya. Jadi tidak melibatkan pihak KPLP. Jadi sampai saat ini Pak Alvin belum mengetahui untuk padanan yang tepat untuk KPLP itu apa. Oke, oke. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bertanya dan totalnya ada berapa ya? Banyak deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, jadi demikian ya, Pak Alvin ya. Pak Alvin ada lagi mau disampaikan? Eh, terima kasih Tala Bahasa sudah memberikan saya kesempatan sekali lagi dan terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan sharing experience dari saya. Oke, mantap. Terima Ya, kasih jadi juga Pak teman-teman. Alvin sudah sharing. Ya, thank you Pak Alvin ya. Jadi ya teman-teman, insya Allah atau ya semoga ini bisa menjadi daging ya untuk teman-teman semua untuk mau belajar ke depannya atau mau apa jadi inspirasi eh, topik-topik yang mau dipelajari gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat nanti bisa kepake ke depannya. Saya juga jujur baru tahu nih ada iyalah dan kemudian ada istilah-istilah Syah Bandar dan lain-lain. Baru tahu tuh Biwi itu ternyata padanannya palsu. Saya tahu ya pelampung dong. Ternyata ada palsu gitu dan sedikit banyak tadi juga dibahas sistem navigasi yang digunakan di Indonesia dan kaitannya dengan sistem internasional punyanya ya. Oke, dan sekali lagi Pak Alvin, thank you, terima kasih sudah mau berbagi, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir Amin. di sini. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Ini edisi perdana, mohon maaf kalau sudah banyak kesalahan. Ini jujur buat kita niatnya buat sharing-sharing ilmu aja, kita nggak ada niat lain di sini dan kita pastikan semua di sini yang kita bagi itu sudah memenuhi kaidah NDA. Seperti itu ya. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di event ngumbah berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Alvin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas Alvin, Mas Dimas. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas, wabarakatuh. nggak foto dulu. Waalaikumsalam. Mas, nggak foto. Oh iya foto ya, maklum nih. Aduh, bener-bener ini bener-bener schoolboy error. Perdana Ya Mas, mungkin perdana. Aman, aman. perdana. Ya teman-teman, kalau bisa nyalain kameranya, ya nanti kita foto dulu ya. Oke, weh Mbak Belin masih pakai background HPI. Wah, ada Mas Afif juga, Mbak Yani. Oke teman-teman, Fahri. Halo Fahri. Oke, oke, nggak apa-apa ya, yang ada aja ya. Oke, ready? One, two, three. Oke, saya save dulu. Oke, oke, saya save dulu di sini sebentar. Oke, oke, kayaknya ini udah semua screenshot. Oke, again, thank you everyone. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sampai Makasih ketemu Pak, lagi. makasih Pak Alvin, makasih Pak Sama-sama, Dimas. sama-sama. Makasih. Terima Sampai ketemu kasih. semuanya. Bye-bye.